apakah menjamin gitu ya, ketika sebuah perusahaan menggunakan teknologi yang canggih dia terlepas dari serangan? Jawabannya sih tidak. Ya. Tapi bagaimana kita menghandle sebuah serangan tersebut gitu ya, menjadi bisa terkendali dan kita bisa tahu oh yang nyerang ini, dia kenapa dia nyerang, kenapa bisa terjadi. Sebenarnya itu yang perlu. Halo Sobat Metro Data, berjumpa lagi di Metro Data Podcast bersama saya Sherlina Marpaung. Hari ini kita akan membahas topik yang tentunya bermanfaat buat Sobat Metro Data, yaitu mengenai cyber security yang dibawakan oleh tamu kita yang sudah berpengalaman di bidang cyber security, yaitu Mas Adityo Ardianto dari Business Development Manager Fortinet Indonesia. Halo Mas Adit, apa kabar? Halo Mbak Sherly, kabar baik. Kabar baik, terima kasih sudah datang di podcastnya Metro Data. Ya. Dan meluangkan waktu ya untuk membagikan segala macam informasi mengenai keamanan khususnya cyber security dari Fortinet. Iya, dengan senang hati Mbak Sherly. Oke. Dan Sobat Metro Data. Oke, Mas Adit, aku mau bertanya nih. Ya. Seiring dengan pesatnya transformasi digital, apalagi beberapa waktu lalu kita melewati masa pandemi di mana transaksi itu mostly udah pakai digital semua. Berbarengan juga karena semua udah pada melek digital, menggunakan digital, keamanan itu menjadi ancaman juga. Tapi Sobat Metro Data mungkin pengen tahu juga nih, apa sih perbedaannya keamanan atau cyber security yang tradisional atau yang sebelumnya dengan yang saat ini? Thank you Mbak Sherly pertanyaannya. Ya ini memang kalau kita bilang pandemi memang kita bilang ini plus minus ya. Dari sisi teknologi di Indonesia sendiri itu dia kalau kata orang tuh dia melompat sekitar 10 tahun lebih cepat ya. Jadi mungkin sekarang kita sudah pakai semuanya, lihat menu pun kita sudah pakai QR, QRIS dan lain sebagainya. Dan ini sebenarnya suatu lompatan teknologi yang bagus sebenarnya secara teknologi bahwa Indonesia sudah cepat beradaptasi. Biarpun saya tahu mungkin secara background story-nya di pandemi itu mungkin semua orang banyak yang sedih dan lain sebagainya, tapi terlepas dari itu teknologinya sendiri itu sangat berkembang mungkin 10 sampai 20 tahun lebih cepat yang seharusnya Indonesia alamin gitu ya. Bahkan kalau misalnya saya keluar kota pun nggak cuma di Jakarta nih ya, itu udah pakai namanya barcode dan lain sebagainya. Dan dulu mungkin kita nggak kepikiran ya, mesen makan kita berduduk di sini, itu pakai satu tangan udah datang mungkin kita bisa buat pesan buat 20 orang dan lain sebagainya. Nah itu karena teknologi dan salah satu yang bikin mempercepat adalah pandemi itu sendiri. Nah sebenarnya plus minus juga ya dari sisi cyber security kalau kita lihat sebenarnya karena semakin banyak orang yang bersentuhan terhadap teknologi itu sendiri gitu ya, dengan advance teknologi, ini membuat cyber security menjadi lebih dilirik ya atau lebih penting gitu. Jadi mungkin dulu mungkin orang tua saya mungkin nggak akan ngerasain tuh caranya dia mungkin berinteraksi dengan teknologi ya, mesen sesuatu pakai online dan lain sebagainya. Dan itu yang membuat karena orang semakin banyak entrance-nya. Dan itu yang membuat cyber security sekarang menjadi satu poin yang penting gitu ya, untuk ibaratnya tanda kutip diperhatikan lah oleh masyarakat Indonesia maupun dari yang bukan cuma kita sebagai orang yang mungkin praktisi sehari-hari gitu ya, tapi mungkin orang-orang sekarang Indonesia harus lebih aware lah tentang cyber security. Jadi perbedaannya di situ, jadi nggak cuma kita yang aware, tapi mungkin teman-teman yang sekarang semua pakai teknologi harus aware juga terhadap cyber security gitu. Kalau yang dirasakan Mas Adit nih, ancaman dulu, kalau aku pribadi ancaman dulu tuh kayaknya berbeda banget ya sama yang sekarang. Apa sih yang harus dipersiapkan untuk Sobat Metro Data ya? Melihat perubahan dari ancaman ini gitu, atau mungkin bisa menceritakan historical ancaman yang dulu tuh seperti apa dan yang saat ini tuh sudah sampai di level mana? Kalau dulu mungkin kalau kita bicara cyber security di level enterprise gitu ya, atau di level perusahaan company gitu memang lebih progresnya atau improvement dari sebuah common serangan itu nggak terlalu cepat ya. Kalau sekarang tuh jauh lebih cepat karena ada AI dan lain sebagainya, sehingga engineering, scripting dan lain sebagainya itu menjadi lebih mudah lah. Ya sekarang kalau kita lihat banyak juga di online gitu, misalnya kita lihat di TikTok dan sebagainya, orang misalnya ngelihat foto bagus nih, kemudian dia foto, dia taruh di ChatGPT misalnya, terus dia bisa tahu gimana sih cara ngetulis code-nya gitu ya.
JavaScript-nya seperti apa dan sebagainya, itu bisa dilakukan dengan AI. Nah ini juga mempermudah, karena AI tersebut mempermudah dalam tanda kutip serangan tadi ya, pembuatan serangan, engineering serangan dan lain sebagainya. Jadi mungkin use case-nya kayak gitu, yang dulu mungkin lebih lambat perkembangannya, bisa satu-satu gitu ya, mungkin pelan-pelan, mungkin kita ngejarnya juga, kita ngedefend-nya juga kita lebih ini. Nah sekarang kita juga ngedefend-nya harus lebih cepat lah gitu. Harus perbedaannya. lebih cepat, karena memang serangannya juga jauh lebih canggih dan lebih cepat. Bener banget Mas Heri. Oke. Mas Adit mewakili dari Fortinet nih. Iya. Mungkin juga di sini Sobat Metro Data ingin mengetahui si Fortinet ini tuh apa ya. Tapi yang saya tahu Fortinet dalam hasil riset di Gartner sudah masuk di Magic Quadrant. Iya. Oke, mungkin boleh diperkenalkan ke Sobat Metro Data Fortinet itu. Oke. Thank you Mbak Shelly. Jadi Sobat Metro Data ya, kita Fortinet Indonesia itu, Fortinet sendiri itu secara global, kita lahir di tahun 2000 oleh kakak beradik, ya, Kenzi sama dengan Mekazi ya. Nah itu, kemudian di Indonesia sendiri kita di tahun 2009 ya, sekitar 2009. Kemudian sekarang di tahun 2025 ini, Fortinet Indonesia sendiri cukup banyak sebagai cyber security company. Kita ada sekitar 50 orangan ya untuk mensupport company-company yang ada di Indonesia gitu. Yang ada di Indonesia ada 50 orang. Iya, di Indonesia sendiri ya, udah ada 50 orang gitu. Dan ya itu sebenarnya mungkin dulu pas saya join ya, mungkin sekitar tahun 2018 gitu ya, itu 10 orang, 15 gitu ya. Sekarang udah 50. Jadi memang karena company-nya atau customer-nya makin banyak gitu ya, kita juga nggak bisa handle sendirian. Dan kita juga pasti salah satunya kita develop juga Metrodata gitu sebagai partner strategisnya kami gitu. Oke, Mas Adit, berarti Fortinet ini keberadaannya sudah cukup lama ya di Indonesia, sejak Ya, tahun lumayan. 2009 dan dimulai dari 10 orang dan saat ini sudah ada Sekitar 50 50-an ya, betul. orang. Wow, oke, luar biasa. Oke, kita penasaran nih Mas Adit, karena tadi juga Mas Adit juga mention kan percepatan atau serangan ini semakin canggih, serangan cyber attack ini, ya. cyber attack. Tapi juga dia tuh nggak memandang organisasi tertentu apapun ya. Bahkan organisasi yang besar sekalipun yang mungkin sudah melakukan pengamanan yang begitu canggih, itu masih juga bisa kena serangan. Menurut Mas Adit, penyebabnya apa sih? Oke, dalam dunia cyber security gitu ya, misalnya kita nggak bisa memandang bahwa ketika kita mempunyai sebuah defense yang canggih gitu ya, kita terlepas dari serangan. Jadi even kalau kita lihat secara di lapangan ya, ketika kita menerbitkan suatu website aja misalnya www.adit.com gitu ya. Nah, dalam detik atau sekitar 10 detik pertama, 1 menit pertama, itu kita bisa dapat serangan. Ya, jadi serangan atau dia tuh melakukan kayak semacam scouting ya. Jadi hacker ini dia sebenarnya dia nggak tahu dia mau nyerang siapa ya. Pas pertama dia akan nge-scout dulu, dia akan coba serang semua yang ada, gitu ya. Nah kemudian ada lagi jenis serangan yang misalnya contohnya targeted gitu ya, yang ibaratnya saya buat tertentu nih untuk menyerang misalnya contoh ya dalam tanda kutip ya. Mungkin jangan ditiru sobat-sobat Metrodata, mungkin menyerang Metrodata gitu ya. Bisa juga kayak gitu. Jadi tergantung sih. Tapi apakah menjamin gitu ya? Ketika sebuah perusahaan menggunakan teknologi yang canggih dia terlepas dari serangan? Jawabannya sih tidak. Ya. Tapi bagaimana kita menghandle sebuah serangan tersebut gitu ya? Menjadi bisa terkendali dan kita bisa tahu oh yang nyerang ini. Dia kenapa dia nyerang? Kenapa bisa terjadi? Sebenarnya itu yang perlu. Jadi dari beyond kita untuk menanggulangi serangan, kita juga perlu tahu tuh monitoring siapa sih nyerang, negara mana misalnya, source IP-nya dari mana gitu ya. Kemudian dia menggunakan aplikasi apa, tools apa, menggunakan script apa. Nah itu kita perlu tahu. Dia masuknya dari lubang yang mana? Apakah dia masuk dari mungkin dari karyawan sendiri gitu ya? Itu yang harus kita baca sih. Jadi dari beyond teknologi yang mendefend, nah sebenarnya kita harus lihat lagi secara garis besar bagaimana cara kita memonitoring semua itu gitu ya. Nah di Fortinet sendiri tuh mungkin kita bilangnya adalah teknologi SecOps gitu. SecOps. Iya. Oke. Ya tadi kalau sudah di-mention teknologi SecOps itu security operation. Iya. Boleh dijelaskan mungkin dari apa itu SecOps Fortinet? Oke. SecOps Fortinet sebenarnya itu sebuah pilar ya, salah satu pilar di Fortinet. Jadi Fortinet itu punya kayak semacam term ya atau semacam analogi lah ya.
itu kita menamakan adalah security fabric. Nah, salah satunya antara lain adalah si SecOps ini sendiri, gitu ya. Ya kan kalau kita mungkin Fortinet itu terkenal dari firewall-nya, gitu ya, dari mungkin dari Forti client-nya, antivirusnya, gitu ya. Nah, kita sendiri sekarang sudah sebenarnya ini dari dulu teknologinya. SecOps ini dari dulu, cuma kita lebih menekankan lagi untuk zaman sekarang karena kita lihat bahwa ini kedepannya akan menjadi titik berat. Ya, jadi sekarang bukan karena ketika ada accident nih, kok bisa? Ya, pertanyaan pertama tuh. Biasanya kalau apalagi pimpinan ya kan dibilang kok bisa kejadian. Yeah. Nah, itu kita lihat dari mana. Jadi SecOps ini, SecOps Fortinet itu membantu maturity level dari cyber security ya, di mana itu kita akan lihat oh ternyata masuknya dari sini, kenapa bisa masuk dan lain sebagainya. Gitu sih. Jadi itu kira-kira definisi SecOps ya yang kita bisa bantu di perusahaan-perusahaan gitu. Oke. Boleh disebutkan dan jelaskan mungkin Mas Adit ada hal-hal apa lagi sih atau detail dari SecOps sendiri? Oke. Jadi SecOps itu ada beberapa teknologi di dalamnya. Yang pertama kita punya, udah pasti kita punya SIEM, ya itu untuk orchestrations. Misalnya di dalam sebuah company kan kita kan tahu ya pasti dia nggak seragam ya teknologinya. Dan gimana kita nge-grab lock itu dari ketidakseragaman itu atau dari berbagai macam vendor-vendor mungkin network atau security gitu ya. Bagaimana kita menyatukannya. Nah, SIEM-nya kita ini salah satu bagian dari pilar SecOps kita. Jadi kita punya SIEM dan kemudian untuk otomasi kayak tadi saya bilang ya bahwa ketika kita menemukan sebuah alert gitu ya atau sebuah kita bilangnya apa ya? Insiden gitu. Nah, kemudian si SOAR itu akan melakukan otomasi. Oh, ada insiden nih misalnya laptopnya Mas Adit kena nih, laptop saya kena nih. Kemudian saya bikin automation di SOAR untuk ngeblok ya atau mengkarantin saya punya endpoint. Jadi misalnya otomatis. Ya, jadi tiba-tiba, oh kok saya nggak bisa internetan nih. Ternyata yang dilakukan adalah otomatis. Gitu. Jadi kita bikin rules atau variable scripting gitu, di mana automation itu kita lakukan untuk mengkontrol sesuatu yang sifatnya masif ya. Misalnya kita udah publish ya sebuah WiFi, SSID misalnya, Starbucks ya misalnya, atau dimanapun ya, di cafe manapun, udah kita publish, ketika kita masuk itu kan kita nggak bisa kontrol orang kan. Tapi ketika dia melakukan sesuatu yang kita anggap akan menimbulkan threat atau cyber threat, maka kita quarantine secara otomatis. Nah itu fungsi SOAR juga, gitu. Kemudian kita juga punya FortiRecon, ya itu untuk melihat kayak dark web monitoring. Jadi kayak misalnya ada bocoran apa sih di dark web kita? Kira-kira sebuah company ini ada nggak datanya di dark web gitu ya? Gitu. Dan kita juga tim dark web kita juga cukup capable. Ya, kenapa saya bilang capable? Karena kalau di dark web itu kita nggak bisa misalnya ini kayak forum, dia kayak di forum gitu ya. Kita nggak bisa kayak misalnya forum saya sebagai user forum itu secara apa ya kita ngomongnya ya, secara level user gitu ya, itu masih newbie misalnya. Misalnya saya masuk ke dark web nih, saya baru buat account, kemudian saya minta data dari hacker gitu ya, itu dia nggak kasih. Ya dia kan lihat reputasi dari accountnya tersebut. Nah accountnya dari tim FortiRecon kita ini di dark web ya itu udah cukup oke lah, karena udah belasan tahun main di dark web gitu, sehingga kita lebih mudah interaksi dengan misalnya si hacker yang mengklaim punya data gitu ya, jadi kita bisa berinteraksi juga gitu. Oke. Kemudian kita juga punya macam-macam sih, kita punya ada EDR di dalamnya, kemudian kita juga Forti EDR, kita juga punya Forti Endpoint, kemudian kita juga punya Forti Sandbox, Forti Mail dan juga Forti Analyzer. Nah, kalau saya jelasin salah satu takutnya habis Mbak waktunya gitu. Mungkin, tapi kira-kira garis besar itulah. Oke. Mungkin detailnya nanti Sobat Metro Data bisa menghubungi MII dan tentunya menghubungi Fortinet Indonesia. Iya. Oke, Mas Adit, peran AI ini kan semakin penting ya di berbagai bidang, khususnya di cyber security. Mungkin Sobat Metro Data pengen tahu nih, sejauh mana sih Fortinet memanfaatkan solusi AI? Oke, ya AI itu kan sebenarnya tools ya, atau kita bilang ya sebuah tools lah yang kita bisa pakai gitu ya, atau kecerdasan buatan yang kita bisa manfaatkan gitu ya. Nah di Fortinet sendiri itu kita punya rata-rata produk kita di SecOps itu sudah ibaratnya sudah menerapkan AI itu sendiri lah. Kayak misalnya kita punya SIEM ya,
CME kita juga sudah berintegrasi dengan AI gitu ya. Kemudian juga dengan SOAR-nya kita, jadi kita sudah pakai AI juga. Kemudian di analyzer kita juga sudah kayak mungkin Forti analyzer kita sekarang bisa kayak misalnya kan kadang-kadang kita ini kalau zaman saya engineer gitu ya, zaman mungkin 10 tahun yang lalu gitu, 12 tahun yang lalu, awal-awal tuh seneng banget kalau kita ngafalin sebuah script ya. Misalnya kita mau melakukan konfigurasi ya, itu kita hafalin tuh, wah berasa kayak jago banget lah gitu. Nah, sekarang itu mungkin era-nya udah berubah gitu ya. Nah, sekarang di Forti Analyzer kita pun kita bisa tanya, kita punya AI di dalamnya, kita tanya kayak misalnya ke ChatGPT. Saya mau tanya dong insiden hari ini, gitu ya. Dia bisa tanya. Jadi AI yang nyari. Jadi misalnya saya orang yang nggak ngerti apa-apa gitu ya, saya nanya ke AI di Forti Analyzer, saya tanya nih, saya mau tahu dong insiden hari ini gitu. Oh di Insiden Analyzer kasih lihat, oh insidennya hari ini. Saya mau tahu dong IP-nya mana sih yang kena gitu ya. Nah itu bisa dilakukan juga. Nah salah satu penggunaan AI atau kecerdasan buatan yang baik ya mungkin salah satunya itu ya. Kita pakai untuk bermanfaat yang kita bisa cari. Karena kan kalau kita bicara cybersecurity kan terlalu alertnya banyak nih Mbak. Insiden terlalu pusing dah. Nah AI ini ngebantu ngefilter atau enggak untuk mengejar tadi people process teknologi itu. Bagaimana kalau misalnya people-nya belum ya. Kita bisa tanya ke AI-nya untuk bantu cari. Gitu. Jadi kita nggak perlu pelajarin dulu gitu. Jadi misalnya tiba-tiba admin yang masternya tidur atau mungkin dia sakit ya, nggak bisa ke kantor gitu. Jadi bosnya juga bisa langsung nanya ke AI gitu. Kira-kira insidennya kenapa gitu. Kira-kira gitu. Untuk solusi SecOps tadi, apakah juga bisa dibantu dengan manfaatnya AI? Iya itu, kita pakai salah satu di analyzer itu. Nah analyzer itu bagian dari SecOps tadi. Gitu. Baik. Mas Adit, Fortinet ini kan sudah masuk ke Indonesia tadi lebih dari 10 tahun ya, sejak 2009 Iya, ya. 2009 ya. Jadi kita pengen tahu nih, sudah sejauh mana sih pencapaian dari penerapan Fortinet di industri di Indonesia khususnya? Oh oke. Terakhir ya kalau saya nggak salah, mungkin benar ya. Jadi Frost & Sullivan itu dia kayak ngadain semacam kayak survei atau apa gitu ya. Di 2023 itu Fortinet salah satu kita nerima kayak award lah ya dari Frost & Sullivan ya sebagai best class Indonesia Network Firewall ya di tahun 2023 ya. Kemudian di akhir tahun 2024 ini Gartner tuh kayak bikin kayak di Gartner itu ada sekarang bukan cuma Magic Quadrant tapi ada juga namanya Peer Insight nih, Customer Peer Insight. Jadi customer ngasih semacam feedback dan lain sebagainya gitu ya. Nah, Fortinet sendiri itu dia terpilih sebagai customer choice di Gartner ya. Dan itu baru dirilis di awal mungkin minggu ini ya rilisnya di minggu ini. Tapi dia bikinnya itu di tahun akhir 2024 di Desember. Dan kita di Ztena kita mendapatkan salah satunya di only one ya sebagai customer choice untuk Zero Trust Network Access di Gartner Peer Insight gitu. Oh, jadi memang Fortinet Indonesia ini, Sobat Metro Data, tidak main-main ya, karena memang serius untuk mengatasi cyber security dan tentunya berprestasi, karena banyak pencapaian, salah satunya tadi yang baru diraih di tahun ini adalah Zero Trust Network Access ya? Iya, betul. Customer Choice di Gartner Peer Insight di tahun 2024. Iya. Selamat untuk Fortinet Indonesia. Thank you Mbak Sherly. Oke. Mas Adit, kita pengen tahu dong kayak jenis organisasi seperti apa sih yang sebaiknya mengadopsi dari solusi SecOps tadi yang sudah Mas Adit share? Iya, oke, sebenarnya kalau kita bicara SecOps ya memang ini banyak challenge ya pasti ya. Sebenarnya kalau ditanya organisasi mana aja ya sebenarnya semua butuh ya. Sebenarnya semua organisasi itu butuh gitu ya. Cuma memang SecOps kalau kita bilang adalah SecOps journey itu bermacam-macam. Jadi nggak harus mulai dari, kalau kadang-kadang saya ditanya juga nih Mbak Sherly, kira-kira Mas Adit kita mulai dari mana ya gitu ya. Misalnya apakah kita mulai dari A, B, C dan C gitu ya. Saya bilang mulai dari mana aja nggak masalah Pak gitu ya. Yang penting PT bener. Dalam artian gini, misalnya kita buat blueprint nih, ya kan, blueprint menurut kami best practice begini nih Pak, gitu kan. Nah Bapak boleh mulai dari mana aja. Tapi kita pasti kasih saran lah. Mungkin terbaik adalah dari A, B, C, dan C gitu ya. Tapi
kadang-kadang company itu ya udah deh saya butuhnya ini dulu gitu ya. Jadi dia mau loncat pun, jadi kalau dalam cyber security SecOps journey itu dia ada kayak semacam diagram flow gitu Mbak. Jadi tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4 gitu ya, sampai yang paling advance gitu. Itu bisa mulai dari mana aja. Tahu-tahu dia mau langsung ke ada CM-nya dan lain sebagainya. Sebenarnya tergantung dari customer gitu ya. Kebutuhan customer. Benar. Tapi makanya kita nggak bisa ngejudge juga ya. Misalnya, oh kalau belum punya ini belum mature juga ya, belum tentu juga. Gitu ya. Siapa tahu dia menggunakan dengan maksimal yang ada, tools yang ada, dia tetap tahu nih kenapa kejadian itu terjadi misalnya. Kenapa ini bisa terjadi atau dia tetap ada automation dan lain sebagainya. Nah, kita bisa lihat lebih detail sih gitu. Tapi kalau ditanya apakah dari industri mana gitu ya, atau enggak vertikal mana, sebenarnya semua bisa sih. Semua bisa, Iya. all industry. Mungkin boleh diceritakan ke Sobat Metro Data, 1-2 use case mungkin yang sudah punya success story atau ya pengimplementasian SecOps. Mungkin salah satunya kita punya cerita ya, tapi saya nggak perlu disclaimer usernya gitu ya. Tapi usernya ini mungkin salah satu company yang mungkin kita dalam mungkin 2 minggu, sebulan gitu kita pasti pakai ya. Apalagi untuk yang kita bicara company ya. Kita bicara, kalau kita bicara enterprise company itu udah pasti udah 1 bulan sekali itu company itu dipakai sama company lain lah. Untuk lain hal dan sebagainya gitu ya. Jadi suatu ketika kita ditelepon, ya itu kalau nggak salah malam ya, kita ditelepon, kemudian dibilang, Mas kita kena serangan dan lain sebagainya gitu ya. Malam hari nih? Iya, kalau nggak salah malam ya. Iya, kalau nggak salah malam ya. Kemudian, oh yaudah Pak, kita bisa bantu apa nih gitu ya. Kemudian kita coba kayak semacam kasih solusi lah ya. Kita kasih solusi dengan, oke Pak, kita coba gini. Oke. Akhirnya kita install salah satu toolsnya kita di SecOps, yaitu FortiEDR-nya kita. Oh, FortiEDR. Dan pada saat itu, ketika kita install, waktu itu dia punya server ya, itu ke hijack. Ya. Jadi waktu itu hackernya bilang, dia email pertama, saya sudah ada di dalam networknya Bapak. Ya, dia email. Cuma orang adminnya nggak percaya dong. Jadi hackernya emailnya, tapi saya masih baik, dia bilang, karena saya tahu kamu di perusahaannya dipakai banyak orang. Dia nggak gubris, ya, jadi didemin. Terus oke, kalau kamu nggak percaya, kata hackernya, jadi udah beberapa hari selama nggak percaya, dimatiin satu server, by remote, ya, dari situ dia percaya, dan dari situ kita install EDR-nya, kemudian dari situ hacker itu intinya kita bisa blok lah. Dan dia tidak bisa lagi untuk mengkontrol dari servernya itu. Nah, jadi salah satu use cases yang kita real ada gitu ya, yaitu seperti itu sih. Menarik ya tadi use case-nya. Gitu. Terus kita mau mention sedikit nih mengenai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Oh, PDP ya, oke, siap. PDP. Ya tentu pemerintah sedang concern untuk ya salah satu mengatasi kebocoran data ya, karena 5 tahun terakhir atau mungkin tahun lalu yang kita sempat didengar juga bahwa kebocorannya cukup sampai level 1 di Indonesia ya gitu ya, mengalami kebocoran. Peran Fortinet Indonesia untuk mendukung undang-undang PDP ini sebagai apa, Mas Adi? Oke, menarik sih nih, undang-undang PDP ini kita udah pelajarin ya sebenarnya dari Fortinet Indonesia secara keseluruhan, kita dengan ya teman-teman Fortinet Indonesia lah ya secara company gitu. Kita udah pelajarin dan kita sudah berdiskusi juga kepada sang regulator, which is BSSN. Ya, kemudian kita juga sudah mengundang juga, sempat kita mengundang pakar-pakar hukum juga untuk melihat lah kira-kira kita bisa bantu di mana dan sebagainya gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang use case PDP gitu ya, kita bisa bantu antara lainnya kan PDP itu kan ada data itu ada yang mengkolek datanya. Jadi kalau kata undang-undang PDP itu ada yang mengkolek, ada yang memproses data. Nah itu juga bisa dua-duanya bisa kena sanksi ya ketika misalnya data tersebut atau data pribadi kita itu misalnya kebobolan gitu ya. Salah gunakan bisa juga kena juga. Dan kita bisa bantu antara lainnya kita bisa menggunakan beberapa teknologi cyber security gitu ya. Kita punya ada FortiEDR tadi, kemudian kita juga ada FortiDLP sekarang, yaitu untuk kayak semacam data loss prevention. Jadi ketika dia melakukan exfiltrations atau
mengekstrakan data keluar, itu kita bisa blok gitu ya. Jadi misalnya kita udah pasang DLP nih di titik-titik laptop gitu ya, misalnya laptop Metrodata gitu ya. Nah, ketika teman-teman mau copy itu keluar atau ke USB dan sebagainya itu nggak bisa. Ya, jadi hanya bermain di domainnya misalnya Metrodata aja. Nah, kita bisa lakukan itu juga. Jadi banyak yang kita bisa bantu dari sisi network ya, kita bisa bantu dari perimeter network, dari endpoint security. Kemudian kita dari sisi SecOps-nya udah pasti kita bisa lihat. Jadi ketika misalnya sebuah company gitu ya, ketika dia misalnya dituduh misalnya, dari bapak nih hilang data saya gitu misalnya ya. Ketika dia punya flow dari traffic tersebut, kira-kira ini kenapa gitu ya, dari mana lubangnya, dia bisa buktikan menggunakan kita punya solusi SecOps itu kan. Maksudnya, datanya nggak lewat saya nih Pak, misalnya contoh seperti itu. Datanya sudah kita amankan seperti ini. Jadi kita punya barang bukti lah bahwa data yang tadi Bapak tanyakan itu sudah kita amankan begini dan tidak ada miss-nya di kita, nggak ada seperti itu. Jadi kita harus tahu juga, misalnya kita nggak bisa bilang juga saya udah lakuin ini Pak, tapi nggak ada buktinya kan susah juga kan. Apalagi kita kalau udah diterapkan itu kayaknya akan panjang ya ceritanya kayaknya ya, karena ada ranah hukum dan lain sebagainya. Nah saya emang nggak main di ranah hukumnya, tapi kalau kita nggak punya barang buktinya gitu ya, ibaratnya meyakinkan customer bahwa datanya aman nih Pak, flow-nya udah bener gitu ya, itu agak sulit gitu. Nah SecOps kita juga ngebantu akan hal itu gitu. Berarti bisa disimpulkan bahwa solusi SecOps itu juga mendukung standarisasi dari Undang-Undang PDP? Ya, kita bisa bantu di Undang-Undang PDP itu. Oke, Mas Adit, aku mau nanya lagi nih terkait strategi yang perlu diterapkan oleh suatu organisasi atau organisasi itu harus membentuk tim yang seperti apa yang tepat untuk penerapan dari SecOps Fortinet Indonesia ini? Sebenarnya kalau kita bicara penerapan SecOps, ibaratnya kita harus, kayak tadi mungkin ya, saya mau ngulang sedikit yang kita mulai dari mana dan lain sebagainya gitu ya. Kayak tadi saya bilang, jadi di SecOps journey ya, itu kita punya beberapa tahapan sebenarnya yang bisa dilakukan atau diterapkan di company-company. Kita bisa mulai dari sisi network ya. Setidaknya ketika maksudnya traffic tersebut melewati cross board-nya kita, di luar edge-nya kita atau di luar jaringannya kita, itu sudah kita amankan keluar masuknya. Ya, jadi setidaknya seminim-minimnya itu networknya kita amanin dulu deh. Jadi kita nggak bisa dulu kan ada, yang penting kan kalau zamannya saya dulu di kampus gitu ya, mungkin belajar networking dan lain sebagainya. Ya udah yang penting connect dulu lah bro, gitu. Nah itu nggak bisa lagi tuh. Jadi ketika connect itu harus aman, ya minimum itu dulu. Ya kan aman dulu ya secara connectivity gitu ya, kita amankan dulu. Jadi kita mungkin bisa pakai ZTNA. Jadi ketika misalnya saya lagi di Starbucks gitu kan, apalagi tadi bicara pandemi dan sebagainya kan pasti di luar kantor nih. Nah itu kita harus amanin tuh VPN harus pakai double encryption gitu ya, atau kita pakai token ya, itu kita harus lakukan itu. Jadi transportnya kita mau menuju data itu juga harus ada gitu, pertama ya penerapannya. Kedua, kita bisa lihat lognya secara jelas. Dia lewat mana hop-nya kemana dan sebagainya. Itu kita bisa pakai CM-nya kita, atau misalnya udah Fortinet environment, kita bisa pakai Fortinet Analyzer kita gitu. Dan untuk automation-nya, kalau tadi untuk ngeblok gitu ya, misalnya saya bawa virus dari luar ketika saya nongkrong di sebuah kafe gitu, pas saya masuk ke dalam, saya nggak ngeracunin yang lain lah gitu. Jadi saya tetap terisolasi dengan otomasi. Jadi admin nggak perlu nungguin tuh, wah ini nih gitu, nggak perlu. Jadi sudah otomasi semuanya, kita bisa menggunakan SOAR gitu ya. Baru di atasnya itu kita bisa tambah lagi extension-nya lagi, detection-nya. Karena dalam dunia cyber security itu yang paling penting adalah visibility dan detection-nya kita mau sampai sejauh mana, apa yang kita bisa lihat ya kan. Nah, kita bisa pakai XDR kita, extension detection and remediation kita bisa pakai FortiRecon-nya kita dan lain sebagainya gitu ya. Jadi time to detect-nya itu lebih cepat gitu ya. Dan kita bisa tahu ini gini, jadi kita nanganin cepat gitu. Oke Mas Adit, tadi kan sudah dijelaskan mengenai dukungan optimal dari Fortinet untuk para customer-nya Fortinet nih. Nah, kalau sekarang mungkin Sobat Metrodata ingin mengetahui ya mengenai kemitraan atau dukungan dari Fortinet untuk Metrodata melalui MII. Boleh dijelaskan?
Oke, kalau nggak salah kemarin MI udah menang ya salah satu Ya. award ya. Ya. Jadi Most Excellent Partner di 2024. Iya, betul. Ya, congrats buat MI gitu Terima ya. kasih. Dan kalau kita Diverse Indonesia sendiri, ya memang kita nggak bisa baik lagi, kita adalah prinsipal dan tidak bisa bekerja sendiri gitu ya. Sudah pasti, dan kita membutuhkan teman-teman bisnis partner gitu ya, seperti MII gitu ya. Karena untuk mempermudah langkah lah, karena memang customer itu kan banyak nih. Ya. Dan juga pasti kompleks kejadiannya, insidennya banyak gitu ya. Mungkin customer satu dengan customer lain beda. Nah ini kita juga memperkuatnya dengan cara melakukan training gitu ya. Melakukan mungkin produk update gitu ya. Mungkin untuk memperkuat lagi atau melakukan penguatan terhadap knowledge dari teman-teman MI gitu. Nah ini juga kita lakukan terus menerus ya di semua partner Fortinet, termasuk salah satunya dari MI gitu sih. Oke, thank you Mas Adit. Iya. Oke Mas Adit, terima kasih untuk penjelasannya. Tapi sebelum Sama-sama, kita Mas Eli. mengakhiri podcast ini, ada pertanyaan pamungkas. Waduh, oke, apa tuh? Berikan 3 kata Oke. jitu, kata jitu nih ya, untuk solusi SecOps Fortinet. Oke, broad, automated, Automated, integrated. Integrated. Yes. Broad, automated, integrated. Ya. Oke, kalau begitu Sobat Metro Data, sesi podcast hari ini sudah selesai, tapi tentunya solusi-solusi yang akan disampaikan di podcast Metro Data tidak akan pernah selesai. Kalau begitu, terima kasih sudah mendengarkan podcast Metro Data. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih, Mas Adi. Ya, thank you Mas Eli. Makasih. Oke.